الحمد لله الذي فرض الحج على المستطيعين وجعله مدرسا للإخلاص والتقوى. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Sebab hanya dengan ketakwaanlah hidup kita akan memperoleh keberkahan dan keselamatan dunia serta akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini umat Islam di berbagai penjuru dunia sedang bersiap atau bahkan telah melaksanakan ibadah haji. Haji bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi juga perjalanan rohani menuju keikhlasan sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa inti dari ibadah haji adalah lillah, yakni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gelar, bukan karena pujian, bukan karena kebanggaan sosial, tetapi murni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah haji terdapat banyak pelajaran tentang keikhlasan. Yang pertama, ikhlas dalam pengorbanan. Orang yang berhaji rela mengorbankan harta, tenaga, waktu, bahkan meninggalkan keluarga dan pekerjaan. Semua dilakukan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan keikhlasan saat diperintah Allah untuk meninggalkan keluarganya di tanah tandus, dan ketika diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dari kisah ini kita belajar bahwa keikhlasan menuntut sebuah pengorbanan. Yang kedua, ikhlas dalam kesederhanaan. Ketika berikhram, semua jamaah memakai pakaian yang sederhana. Tidak ada perbedaan antara kaya dan si miskin, pejabat dan rakyat. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada pakaian, jabatan ataupun kekayaan, tetapi terletak pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga,
adalah ikhlas dalam ketaatan. Rangkaian ibadah haji penuh dengan amalan yang terkadang tidak sepenuhnya dipahami hikmahnya oleh akal manusia. Mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jumrah, semuanya dilakukan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat penghambaan. Taat walaupun tidak selalu mengetahui seluruh rahasia di balik perintah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keikhlasan adalah amalan hati yang sangat agung, namun juga sangat berat dijaga. Setan selalu berusaha merusak amal manusia dengan riya dan sum'ah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, mari kita perbaiki niat dalam seluruh amal ibadah kita. Jadikan hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal yang besar menjadi sia-sia karena hilangnya keikhlasan kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita mengambil pelajaran dari ibadah haji untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam mendidik keluarga, dan ikhlas dalam membantu sesama. Janganlah kita menjadi manusia yang hanya mengejar penilaian manusia, sebab penilaian manusia tidak akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang paling penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam setiap amal dan memberi kesempatan kepada kita untuk dapat menunaikan ibadah haji yang mabrur. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan jamaah haji Indonesia umumnya dan khususnya jamaah haji yang ada di lingkungan kita senantiasa Allah berikan perlindungan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan mereka haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.